Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil percobaan kami dari jurnal implementasi Business Intelligence untuk menganalisis data kasus virus corona di Indonesia menggunakan platform Tableau. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Adica Olmi dengan NIM 203 dan rekan saya Muhammad Rikza dengan NIM 009. Next. Pendahuluannya, sistem bisnis intelligence dirancang untuk dapat memvisualisasikan data kasus virus corona di Indonesia yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam membantu proses pengambilan keputusan pada jumlah kasus terkonfirmasi, kematian, dan kesembuhan dari berbagai provinsi di Indonesia. Next, ada 3 landasan teorinya. Yang pertama yaitu kecerdasan bisnis. Kecerdasan bisnis atau business intelligence menggabungkan metodologi platform, sistem data, aplikasi, tools analisis, serta arsitektur. BI terdiri dari arsitektur dan operasional yang terhubung dan terintegrasi satu sama lain dan merupakan tools dalam mendukung pengambilan keputusan. Kedua, ada Tableau. Platform Tableau mempunyai kemampuan untuk menghubungkan serta mengambil data yang berasal dari bermacam sumber data, memiliki kemudahan pembuatan dashboard, mengakses informasi di mana saja dengan menggunakan perangkat seluler, dan dapat mengekspor hasil analisis data. Dan yang terakhir ada dashboard dan visualisasi data. Dashboard dan visualisasi data bertujuan untuk memahami sebuah sejarah, program, dan konteksnya, menganalisis berbagai bentuk data, membantu pengumpulan data, sehingga dapat melakukan komunikasi kepada stakeholder. Kemudian ini ada penelitian ini menggunakan daripada artikel ini adalah dataset yang didapatkan dari Kaggle. Rentang waktunya dari tanggal 1 Maret 2020 sampai 11 Desember 2021. Yang terdiri dari 38 kolom dan ada 21.260 baris dan diolah menggunakan platform Tableau sehingga menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan berdasarkan visualisasi data tersebut. Tahap penelitian dimulai dengan mengumpulkan studi literatur terkait implementasi sistem BI. Setelah itu dilanjutkan dengan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan. Selanjutnya data source melalui tahap ETL dan masuk kepada tahap data validation. Jika data sudah sesuai dengan kebutuhan user, maka dilanjutkan kepada tahap pembuatan dashboard dan data visualization. Kemudian ini ada datasetnya yang digunakan. Jadi menggunakan itu tidak semua kolom, tapi cuma ada beberapa, yaitu ada location, kemudian ada new case, kemudian ada new date, new recovered, new active case, total date, dan total recovered. Kemudian ini ada tahapan penelitian pengolahan. Koneksi data platform Tableau yaitu menghubungkan data source ke platform Tableau. Data source yang digunakan memperlihatkan data source yang akan digunakan sudah terkoneksi ke platform Tableau public. Setelah itu dibawa ke dalaman worksheet baru yang nantinya akan digunakan memfilter atau menyaring data terkait kasus virus corona yang ada di Indonesia. Selanjutnya proses pengolahan beserta proses analisis data dari kasus virus corona ini berdasarkan variabel yang ditentukan. New case yaitu untuk variabel jumlah kasus terkonfirmasi, sedangkan new date merupakan variabel untuk jumlah kasus kematian, dan total recovered untuk variabel kesembuhan. Selanjutnya, yang pertama itu peta persebaran virus corona di Indonesia. Gambar di samping itu menampilkan peta persebaran virus corona di Indonesia dengan melakukannya dengan klik kolom provinsi dan tahan geser masukkan ke dalam rows, kolom new case masuk ke sheet sehingga memunculkan jumlah kasus untuk setiap provinsi, dan kolom provinsi dimasukkan ke dalam filter untuk memfilter data agar tidak terjadi double counting. Yang difilter itu nulls. Dalam hal ini data provinsi terdapat baris nol, sehingga baris nol harus dihilangkan dari visualisasi yang akan dibuat. Next. Yang kedua ini menampilkan grafik kasus baru dan kasus kematian. Tujuan dibuatnya grafik ini untuk menampilkan total kasus harian. Cara melakukannya yaitu dengan klik kolom new case dimasukkan ke dalam sheet sehingga memunculkan jumlah total kasus harian baru. Lalu klik kolom date dan tahan geser masukkan ke dalam rows. Kemudian date diubah menjadi extract date dengan mengklik kanan pada kolom date.
dan kolom location dimasukkan ke dalam filter untuk memfilter data agar tidak terjadi double counting. Dalam hal ini data provinsi baris Indonesia, sehingga baris Indonesia harus dihilangkan dari visualisasi yang akan dibuat. Selanjutnya, klik Show Me untuk menampilkan grafik yang sesuai dengan data yang akan divisualisasikan. Kemudian simpan dengan worksheet daily new case. Kemudian ini ada grafik kasus virus corona per provinsi. Tujuannya yaitu untuk dibuat grafik ini adalah untuk melihat urutan provinsi dengan kasus corona tertinggi. Dengan cara kita membuat klik kolom new case, kemudian masuk ke dalam sheet sehingga munculkan jumlah total kasus baru terkonfirmasi, dan kolom provinsi dimasukkan ke dalam filter untuk memfilter data agar tidak terjadi double counting. Dalam hal ini data provinsi, tetapi kita harus menggunakan nul terlebih dahulu sehingga baris nul harus dihilangkan dari visualisasi yang akan dibuat. Selanjutnya klik Show Me untuk menampilkan grafik yang sesuai dengan data yang akan divisualisasikan dan simpan dengan worksheet breakdown provinsi. Kemudian yang keempat ini ada top 10 kasus terkonfirmasi, yaitu tujuannya untuk melihat 10 provinsi dengan kasus virus corona tertinggi. Dengan cara yaitu klik kolom new case, kemudian dimasukkan ke dalam sheet baru, munculkan jumlah total kasus baru, dan kolom provinsi dimasukkan ke dalam filter untuk memfilter data agar tidak menjadi double counting. Dalam hal ini data provinsi ada baris nol, sehingga baris nol harus dihilangkan dan visualisasinya akan dibuat. Selanjutnya klik Show Me untuk menampilkan maps yang sesuai dengan data yang akan divisualisasikan. Kemudian edit filter provinsi menjadi 10 kasus tertinggi, lalu simpan dengan worksheet top 10 case. Kemudian yang kelima ini ada untuk worksheet untuk menghitung total kasus virus corona yang terkonfirmasi, yaitu tujuannya untuk menampilkan jumlah total kasus terkonfirmasi diperlihatkan pada tabel di kanan ini dengan cara kita pertama itu membuat klik kolom new case yang akan dimasukkan ke dalam sheet sehingga menunjukkan jumlah total kasus terkonfirmasi, dan kolom location dimasukkan ke dalam filter untuk memfilter data agar tidak double counting. Dalam hal ini dalam provinsi baris Indonesia, sehingga baris Indonesia harus dihilangkan dari visualisasi yang akan dibuat. Kemudian simpan dengan worksheet confirmed case. Selanjutnya, saya akan menghitung total kasus kematian. Tujuannya dibuatnya grafik ini adalah untuk menampilkan kasus pasien yang telah meninggal. Cara membuat sheet ini yaitu dengan klik kolom new deaths untuk masuk ke sheet, sehingga memunculkan jumlah total kasus kematian, dan kolom location dimasukkan ke dalam filter untuk memfilter data agar tidak terjadinya double counting. Dalam hal ini data provinsi baris Indonesia, sehingga baris Indonesia harus dihilangkan dari visualisasi yang akan dibuat. Kemudian simpan dengan worksheet total deaths cases. Lalu yang terakhir yaitu membuat keseluruhan kasus sembuh. Tujuannya dibuat grafik ini adalah untuk menampilkan total kasus kesembuhan. Cara membuat sheet ini yaitu klik kolom new recover, kemudian masukkan ke dalam sheet sehingga memunculkan jumlah total kasus kesembuhan, dan kolom location dimasukkan ke dalam filter untuk memfilter data agar tidak terjadi double counting. Dalam hal ini data provinsi baris Indonesia, sehingga baris Indonesia harus dihilangkan dari visualisasi yang akan dibuat. Kemudian simpan dengan worksheet total recovery cases. Next. Ya, setelah membuat 7 worksheet tersebut dengan nama COVID, kemudian ada daily new case, kemudian ada top 10 confirmed case, kemudian ada breakdown per provinsi, kemudian ada confirmed case, kemudian ada total death case, total recovery case. Setelah itu akan dibuat dashboard untuk menggabungkan semuanya. Jadi ini gabungan dari semua worksheet yang telah dibuat tadi, kemudian dirancang dengan rapi sehingga membuat orang itu bisa lebih gampang untuk mengambil sebuah keputusan dalam kasus corona ini. Kemudian mungkin saya akan melihatkan percobaan kami menggunakan Tableau.
Jadi ini adalah bahan kami melakukan Tableau. Yang pertama ini ada worksheet public distribution profit. Ini kita bisa melihat seperti ada berapa kasus di setiap provinsinya. Seperti ini di Jawa Barat itu ada 707.000 kasus, kemudian di Jawa Tengah itu ada 486 kasus, dan di lain-lain juga ada. Ini ada kan? Ada enggak? Moodnya Mas? Ya udah ini. Enggak Enggak kelihatan tadinya. kelihatan, cuman suaranya enggak Ya, ada. emak matiin. Oh iya, Anda lihat sih. Ini kamu situ ada nggak? ada. Kelihatan semua kan? Oke, kemudian ini ada sheet tentang tadi New Delhi cases. Di sini bisa kita lihat setiap tanggalnya. Jadi seperti di sini kita bisa lihat pada tanggal 1 bulan 12 tahun 2020 itu ada 5.165 kasus baru. Kemudian yang tertinggi itu ada di tanggal 7 tanggal 15 bulan 7 tahun 2021 itu ada 56.240 kasus baru. Kemudian selanjutnya itu ada worksheet top 10 cases confirmed ini. Jadi di sini yang paling tertinggi itu ada di DKI Jakarta dengan 864.008 kasus. Kemudian yang paling yang top 10-nya itu yang paling rendah itu ada di Sulawesi Selatan dengan kasus 109.424 kasus. Kemudian ini ada breakdown per provinsi. Di sini yang tertinggi itu tadi ada Jakarta. Di sini Jakarta. Kemudian yang paling rendah itu ada di Sulawesi Tenggara. Kita bisa ganti juga. Nah, kita juga bisa ganti seperti ini, atau mau yang dari paling tinggi ataupun acak. Kemudian ini ada confirmed case, yaitu ada 4.256.454 kasus. Kemudian ini ada total death-nya itu 143.000, total recovery-nya 4.104.210, dan ini adalah dari dashboard sendiri itu. Jadi kita setelah membuat 7 worksheet itu kita gabungkan menjadi satu dashboard supaya mempermudah orang mengambil sebuah keputusan. Oke. Ini adalah data yang kami gunakan, linknya yaitu ini dari Kaggle. Baik, terima kasih. Mungkin kesimpulan dari semua ini adalah data source kasus virus corona yang digunakan dari Kaggle dengan rentang waktu 1 Maret 2020 sampai 11 Desember 2021 data dapat divisualisasikan dengan baik dan sistematis menggunakan platform Tableau. Dashboard yang baik dan dirancang dengan rapi, sistematis, dan terorganisasi dapat mempercepat penyampaian informasi dan memudahkan pengambilan keputusan. Baik, sampai situ saja. Jika ada salah kata di antara kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.